Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut, miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Tren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu, lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam tuh seenak itu. Islam tuh segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial tuh urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya menyelamatkan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah, sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini, ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak, tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kiai sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar, tanya saya. Kalau itu hebat, kenapa Gus gak mau jadi kiai itu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiai desa, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja yang jadi kiai besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama, misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Duha, setelah duha itu. Saya pernah miskin, kan kata apa? Ingka dari rezeki fisama, apa? Wa ingka ana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu, terus wa ingka ana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingka ana apa? Ya, haroman fatohiru. Kalau haram yang kau sucikan.
Makanya saya seenaknya, kalau kolilan sudah fakasiru, paling trennya yang nggak bener juga fatohiru, kata Mas. Dia yakin kalau yang nggak bener-bener sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah. Dari miskin sudah kaya, kolilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya, lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang kolilan. Wah, kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Jadi kalau orang soleh nggak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat nggak dekati orang soleh, punya perilaku yang nggak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wabena humai. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, biasa dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan apa? Ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu gak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai. Jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah.
Diroya itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroya. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau di diroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh. Apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang-ulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi.
Kemudian semua nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Walhasil terus diceritakan, bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andai kan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu, kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di mubalik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobia gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkuahnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas, tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak, karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum, itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub.
Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita, bukan menurut kemaslahatan orang apa banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Joko yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal, malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh, tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok ini, Fajar Hadil ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu gak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus? Enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus. Mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak nggak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena dicium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang ya, saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya karena urusan sudut pandang apa. Saya beri contoh ya, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat. Kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya kemudian ketemu saya tidak berani.
Israel mater lagi. Logikanya gini, Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini orang UI pasti nggak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Nggak jelas kan? Dibilang nggak cinta juga nggak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga nggak mau. Nah, tapi dalam banyak hal nggak jelas itu penting, Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, nggak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu nggak suka sama Wahsy. Sampai coro lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai dapat gelar Hamamatul Masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya Nyun Sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini buat saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik, ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah, Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khoros, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu.
Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya. Nah, biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka, orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayatma alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa, kan dia tahu diri, oh gak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas, dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu, kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Loh, Anda ini dikata-katain di luar kok. Kok enggak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini enggak suka sama engkau. Baguslah, enggak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkat tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Dulu kalau ngaji mbek santri-santri nggih ngoten nggih. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti sakniki niku kula pun bolak-balik matur teng santri-santri kula. Kowe anggere jek iso syukur ya santriku. Nek ora iso syukur donya akhirat rata aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kula nu dek dalu ngaji. Kula jujur mawon niki sampean cocok ra urusan.
Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duga yai kula kerja mliriyen nganti saniki mboten nate sugih-sugih atau badi. Kula nganti saniki awak kula lara kabeh, anak kula lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu ora bakal nyiksa kowe selagi ini kowe jadi tradisi syukur. Kalau nggak nate melarat, kalau nggak nate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa, nek menawa dadi wong syukur. Dadi takwa wis sak ngisore napa? Syukur. Dadi ana ayat istilah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa, nek menawa dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kalau nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Sakniki repot kula Gus nak lunga-lunga lha piye? Kula sakniki ndek anak cilik jenis caci lak rewel. Tak kene. Lah misal nak anakmu repot, muga-muga anakmu dipateni pangeran. Kira-kira kowe ngiyah-ngiyah ta ora? Wah, nak mati ngiyah-ngiyah tenan. Lah iya. Ki saiki dhisik ra ono anak kepenak. Jare nak di anak cilik mari repot. Engko nak dipateni pangeran nang ngiyah. Ya, boleh ndak usah begitu. Duwe anak syukur karena itu pewaris kita. Kowe nak sumpah iso hiburan ngambil anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi apa ya itu kan basaria sekali kita ribet, tapi jangan ngeluh. Wah anak SD SMP saiki wis biaya akeh wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Ya saiki anak ora usah sekolah, dak kok ning dalan gelandangan. Kok ya kowe ngiyeh? Ngiyeh. Anak sekolah biaya ngiyeh. Kok gelandangan ngiyeh? Lah anak ngiyeh motor ya ngiyeh. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, ditokoi Pak Karno kecewa. Kowe milih tokoh sapa? Nokoi awam dhewe. Boyo kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya ada cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Itu Presiden ini Habibie ya kecewa, konang sedelo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanan ya. Kinang pemilu, kowe iku presiden transisi. Lho geneman kok ngono. Jadi kinang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi, iku ora ana presiden kok kon sedelo. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kowe presiden wis ngono dikai warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Cangkem ora ono bare. Lho bareng diketi Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Nah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu mental-mental kita harus mudah syukur. Bahkan ancaman Quran wa in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim wala in kafartum minna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadayuk fiddin, sing ngrasa agama digawe repot. Wah setengah stres kabeh. Wangru tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae perempal kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Man kula niku tetap setuju nggih, saya sebagai pribadi itu tetap milih NU atau Muhammadiyah. Nak partai wae milih sing gedhe lho. Ya sampean lah pemilih gede Golkar apa PDI apa sing gede-gede ora kertakoki partai apa sing gede ya. Ora masem wae sing gede. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas nggih, butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang banyak. Karena aslul mungkar, saya sering baca tentang kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang tidak asing. Sebab itu kita ngikuti yang al ma'ruf. Al ma'ruf adalah sesuatu yang bisa jadi mainstream, yang umumnya
Ya kita mungkin tidak anti ya. Kata misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam 1-2 hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya 1-2 hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang ati. Organisasi ya butuh TPQ, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah nabi dinon tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect itu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, tidak. Kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FPI. Itu beda kalau sampai pelintas begitu beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Wong sok jam 09.00 kerja dekne fatwa terus fatwa mulai jam 09.00 sampai jam 4. Ora gonta-ganti ku piye wong tamune ya gonta-ganti. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kalau piyambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng ditamu jam 09.00 sampai jam 4. Biar orang punya tradisi kerja. Kalau nganggur jagongi ya seneng ya orang. Itu agak jahiliyah, nak dituruti apa? Jahiliyah. Faham ya? Saat ini jangan kalau ajarnya. Pokoknya sampean harus berlatih syukur. Kalau tidak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wala in kafartu mina adzabin apa? Lasadid. Coba sampean pikir saja kalau tidak syukur ge dalam hidup berbangsa ge. Sekarang orang kelangenan paham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu udah ada selesainya. Sesuai kayak kecewa mbek bapak, kowe nganti kering ngene ke bapak kering. Ora milih bapak kowe. Kowe nganti dadi wong awam mergo bapak ra kiai, mergo bapak kiai ra Gus. Lah kok sing anake kiai gara-gara bapak kiai ya kering ini. Cara bapakku pengusaha aku agak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wal in kafartum inna adzabina apa? Lasadid. Ane kula nggih, kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isak. Faham isak tuh faham seneng pangeran. Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, Dek, kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama kanca ngamal. Nggih, kanca napa? Ngamal. Kula nganti sakniki tak latih, kula sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kula sering anak kula tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser kayak Gus Dur sing nyanati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh nasibe wis ngene iku digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe apa ora lara kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhe ndek pengaruh beda partai. Kiai ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kiai ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku ya mari dimenati loro. Nah aku betul apa-apa jadi kalau santri kalau partai ini aneh-aneh betul apa-apa agar gak PDS atau apa lah itu nah PDS mungkin rada kaget lu kok aneh partaimu kok damai apa sejahtera ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa tapi atas nama santri kita jagal cung balik tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo ngajak PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abotnya siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Dzaqatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Ngono ngeluh terus ngono dosen yang ngeluh.
Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, sewantri kan wani mati. Nah, masih sama wani mati demi dosane. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mana bener pangeran diancam inna adzabin apa? Rasati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan kiai kok puede kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lha apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon lho. Makom kula wis kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soale wanginya tenanan jebule wong ra cocok ngeluh itu yang repot. Mun kula pede mawon, sulon nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula nggih mantep kula mati nggih swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni napa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare pengen. Oh, tak vonis sampai di eksklusif bener kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesadis ini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran dia wis swarga. Pikiran kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi, ndelak lah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih pede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula kiai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU Gus, ya jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurusé pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika Allah jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibono swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mbek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu mbek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri mare wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho mbek jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho mbek jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idadani napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni, kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya, kenapa sampean pede begitu? Waqat qala Rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidil iqab ta apa ya. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ya ora akeh siksa. Kulo nambah santri-santri sing ngelung tak dikte. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe adek ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah saditil iqa, bismillah sariil hisab. Nah, kalau sering ditakoki, lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora, rawat biasa. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Kewonten cerita tentang hikam nih. Dia cerita tentang hikam. Nasi bodoh ini buatan kula berarti hikam sing bodoh nih buatan kula. Wonten wali donga teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali masa donga njuk bes njuk dhuwit ya ora pantes. Wali kok njaluk apa? Dhuwit. Njaluk dunya. Dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini kula selametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng jawabe pangeran antik. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus sunudon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran kok Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit. Ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu bang. Kalau niku anggere ape ngeluh utawi ape maksiat tak wedeni namung sedunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau niku setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski. Isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten nak dalu. Niku perpak-perpok piyambak, tapi kula setuju mboten. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Boleh watu sing gedhe. Lho niki tenan niku mboten guyon. Ada ngono sing ngadeg omongan perpak-perpok. Tapi wali dene. Dadi wali mergo perpak-perpok. Kalau ada agar tangis tengah apa-apa tuh gak ngopi, gitu tuku kopi sing larang, ini SKP pokoknya sing larang. Ya gerbannya gak ngopi, kalau jarang tahajud gak ngopi, ya asik be pangeran. Badan itu ya sholat tak kadarnya gimpun. Kalau ini kudu dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladza. Ndi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ono dari raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi hadhil ladza. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya kowe enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi dzaqatu mal iman man radiya bil robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Wae dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa? Robban.
Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus dzalika liman khasyiya napa? Rabb. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepuk ning dhuwur watu. Nah jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Lah nek ngono ora iso ke munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disareati rene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk ra kursine dhuwur iso didang didik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang didik. Nah tapi kok edan, kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Nah tapi didang diting dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih iku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha ae. Padha-padha edan, edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau dengan kitab saya itu jangan dijadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Enggak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak pahami wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi, iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang, mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah nak dekne, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe, kira-kira rasane piye? Ya artinya kan bodoh Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya podo, misalnya bojone papat, paling dirasakno sita. Ya podo bae kowe bojone napa? Sita. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pangan sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya, kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Kan saat ini penyakitnya, mulane kula usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa ora bener dirungokno itu dididik. Kula sering wonten tamu riyen sering kula jadi tamu sakniki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jadi tamu. Bagus kula dadi kiai kok men sumpek terus perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalim mrung tutup amen. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku ora ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji mrung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah misalnya ana sing ngeluh, kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ora di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Sebenarnya dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis kowe jadi pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa, ya ora di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Lan saiki seneng ditaker ya padha. Wong melarat di dhuwit 10.000. Utawa sekedar gak ditakir. Suwenenge sak pol. Sekedar gak ditakir suweneng. Artinya kalau misalnya senengnya menteri ditimbang senengnya Rugen kok ya bodoh. Jadi mereka seneng nak ketemu konco koalisi, lu Rugen ketemu Sofar seneng. Padahal ya bodoh ora jelas gunane apa. Oh nak ketemu ya golek yo.
Wah, ning ndi? Apa? Kene jagongan semua nang ketemu. Ya sama seperti mereka ketemu mitra koalisi gitu kok. Artinya kok nak ditimbang senenge Rugen mbek Pak Prabowo, Pak Jokowi nggih. Podo. Lah terus lalu bedanya apa? Kita hidup pun bedanya. Sama kan? Polanya sama. Tapi kalau suwira tasawuf jadi tidak mikir lambat, paham? Jadi karena kesuwen oleh kedunya napa? Lah iki tak tobat no, paham? Jadi kowe nek kepengin ngitung nikmate Allah tenanan. Nikmat itu kan yang kamu rasakan. Sing kamu rasakan sing nyata sudah kamu makan, nyata sudah kamu ini. Ternyata nanti apa? Sama. Makalah niki nate kula waos pas wingi pas soleh bapak. Ngaji-ngaji tertutup ngeten niki. Kesintine ngeten niki rungono tenan. Manusa niku duwe watak iku mesti elek. Disebut wa kanal insanu zaluman napa jahula. Dadi manusa wis zalim campur pintu. Wis zalim campur napa pintu. Bisa elek. Zaluman banget zalime, jahulan banget napa pintu. Nah, ini juga yang dialami para sahabatnya Nabi. Memang tidak semua, tapi banyak juga yang cara pandang begitu. Di ketika Nabi itu terkenal lomo, wong roh kabeh nak Rasulullah ku lomo. Pikirane wong sing Arabi ngene nak lomo mesti ngekeki ini akeh, wong lomo kok ngekeki sithik. Sehingga ketika dikai Nabi sithik, terus Nabi ngendikan ahsantu ilaika. Hei wong kesuwi, apa aku nglakoni apik mbek kowe? Lablas niku. Lah iku ngomongnya di depan umum, akhirnya para sahabat tersinggung. Wong iki ape dijotosi. Terus jare Nabi ankafu, wis ora usah jotosi wong beduwi, ora usah jotosi. Walhasil terus si Arabimu dijak mbek Kanjeng Nabi teng dalem ditambahi meneh. Bareng ditambahi kathah, wis kowe seneng, Cung. Nggih seneng. Muga-muga diwales pangeran jenengan. Mergo wis puas dikai napa akeh. Lah itu yang hebatnya Rasulullah. Tadi kan dia ngomentari Nabi la ajmalta bahwa engkau tidak baik karena ngekek ini napa sithik. Setelah dikai akeh, orang itu seneng. Terus kata Rasulullah, tadi sahabat-sahabat saya tersinggung sama Anda karena Anda ngomentari saya tidak baik. Kalau Anda sekarang ngomentari saya baik, ya tolong kamu ngomong itu di depan umum. Ya, tolong kamu ngomong itu napa di depan umum. Walhasil terus napa si Arabi tadi ngomong di depan umum bahwa Nabi itu sudah baik karena memberi napa banyak. Ndak yang perlu saya mukadimah itu mriki terus kula suwun ngaji niki niati taqarrub ila Allah ngeten, misale ngeten. Kula niku pun neliti baik secara ilmiah kula, ngaji ngangge ngalim kula maupun ngangge firasat kula maupun ngangge ilmu lapangan kula. Manusa niku nak duwe keyakinan mesti dimplencengno ambek nafsune. Ketika Nabi Musa diarani jaduk, sing darani Nabi Musa hebat itu bener napa salah? Bener. Sing darani Nabi Musa parek pangeran bener napa salah? Bener. Sing darani Nabi Musa dongane mustajab bener napa salah? Bener. Tapi itu jadi kecelakaan sejarah. Ketika Nabi Musa begitu parek mbek pangeran digelari kalimuwa dan ana instruksi pangeran Nabi Musa kon merangi kaum man napa jeb. Pikirane wong Israel Musa wis jaduk parek pangeran. Lha opo nglibatno kita? Dekne dhewe berangkat mbek pangeran wis kalah kabeh. Artinya, mereka yang kaslan, sing pecundang, sing pemalas, sing moh resiko, ternyata memanfaatkan keyakinan iku fadzab antawara buka faqatila innahauna qaidun. Wong jenengan wis jaduk balane pangeran napa nglibatno umat jenengan mawon nglawan kaum napa Jabari. Tak enteni ning omah mesti jenengan menang balane napa pangeran. Iku menungso. Keyakinane bener tapi mlain. Mulane nek ana wong tapi ora nyindir lho iki nyata. Nek ana wong terkenal di Kiai Keramat, itu santri mesti do medhit wong kiai ku wis mangan. Iku menungso. Jadi keyakinan yang benar pasti menjadi salah. Lho kowe ngiyakini Kiaimu Keramat ku bener. Ngiyakini Kiaimu rezekine teko dhewe ku bener. Wong wae rezeki min haitsu napa? Lah kasih. Tapi ketika dia akibat medhit, nah ora perlu tak pikir. Lah iku sing salah, lah iku perkara kan, lah iku menungso. Paham ya? Kowe di bojo nriman, bener. Seneng. Sapa sing ra iso ngelem nriman? Tapi ketika Anda tidak semangat golek nafkah, ya itu salah kan? Jadi meyakini nriman dia akibat gak semangat golek nafkah. Itu salah. Podo. Sekarang banyak aliran wahdatil wujud yang tidak sholat, tidak ngelakoni taat. Alasannya Allah ora butuh ibadah. Jadi yang perlu saya tekankan, keyakinan Allah tidak butuh ibadah kita benar. Allah tidak madarat dengan maksiat kita benar. Benar sekali, sangat-sangat benar.
Tapi terus kok duwe akibat, dia ora perlu sholat, mergo ora butuh sholat. Itu kali kue duwe guru, duwe wong tua sing isi mangan dhewe, urip dhewe terus ra mbok pikir ala tambah iso urip. Padahal kue kena hitop, wajib ngapiki wong tua, wajib ngapiki napa? Guru. Lagi sing paling baik. Mulane niki kula bisa teng mriki wa kanal insanu napa zaluman. Jadi manusa iku umpama keyakinane bener dadi bodho. Misalnya sekarang wae pilpres. Orang berharap pemimpin yang baik itu benar. Wah, anak presidennya apik, adil kok negara tentrem. Keyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar. Tapi ketika Anda mentaklekkan kesejahteraan Indonesia sebagai presiden kafir loh. Pangeran udah kok endi? Nah, apa itu yang Gus milih sapa? Biasa milih pangeran. Mboten presiden milih sapa. Nah, oleh takok mau sekedar negara itu butuh presiden secara administrasi, aku milih salah situ. Tapi nak kowe muni ben sejahtera milih sapa? Mau aku mau jadi kafir wae kowe. Sejahtera ora aku hak wae urusane napa? Nah itu keliru. Kenapa kita bertaruh urusan tauhid hanya untuk pilihan apa? Presiden. Kowe boleh bojo salihah itu bener, nak bojoku salihah urip kowe enak, nak turun kowe enak itu bener. Tapi ketika kowe ngrusak tauhid, nak ora salihah gak mungkin nurono salihah, goblok kowe pangeran mbok kilani. Nggih, pangeran apa? Kilani. Ketika Anda cari pembimbing, murid itu dibimbing guru sing apik ben dadi apik bener, tapi ketika Anda berkeyakinan, nak orang ngono mesti ra bener keliru, goblok ngilani pangeran. Ayo Nabi Musa sing rumat sapa? Firaun dadi nabi. Musa Samiri di rumah Jibril jadi murtad. Jibril kurang pinter, rumah Samiri keliru. Fir'aun kurang nakal, rumah Musa jadi apa? Ayo, wong Islam sak dunia lho ora tau rumah lahir Kanjeng Nabi. Sing rumah lahir Kanjeng Nabi Abu Lahab. Kabeh ahli tarikh sepakat sing rumah lahir Nabi sinten? Abu Lahab. Tapi Kanjeng Nabi dadi nabi, Abu Lahab tetep kafir. Mergo pangeran ra iso diatur, wis ngono pangeran. Jadi wong oleh percaya sebab, tapi nak ngimani sebab berlebihan ngilangno fungsine Allah. Iku wong iku nak bener, iku kudu dikonfirmasi ambek kebenaran sejati rupane tauhid la ilaha illallah. Niki penting kula aturaken. Mergo wong niku masuk. Kula nganti sakniki dadani cara pandang orang itu sampai butuh-butuh kitab. Mergi ngoten iki. Di wong terlalu yakin nek Allah ora butuh ibadah bener. Allah ramadharat mbek maksiat bener, tapi sekarang banyak kelompok sing ora salat, tenang wae maksiat, alasannya Allah tidak butuh kita. Jadi sesat kan. Padha karo kowe di bojo neriman terus gak semangat nafakoi. Mane kula seneng nek wong wedok duran neriman ku seneng. Itu menjadi pancen donga kula ngoten itu bahagia. Karena setiap neriman pasti disalahpahami sing lanang terus tenang-tenang. Ana wong wedok ora cemburu, nan mesti repot. Sing lanang malah bedudak kan. Sing bener ge sing nopo cemburu. SMS konti. Urukane bojone cemburu. Kula sering diceritani. SMS konti. Opo kanca dagang. Lah jenenge wong wedok jare lha pas dagang ora oleh wedok jare. Bahaya. Jadi iku manusa. Niki penting kula aturaken. Ternyata ketika Rasulullah terkenal lomo, ku cara pandang sebagian sahabat nak lomo ngekeki kudu akeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wan piye? Nabi dhewe ora sugih kon ngekeki napa? Mulane ana kiai darani apian kok seneng goblok-goblok iki ya. Karena tetap mengecewakan. Misalnya kowe dilem apian jebule santri dijodokno ora gelem kok ya kecewa. Ora milih partainya ben apa? Kecewa. Gak milih presiden pilihane kecewa. Nah ini cobalah sekarang kita fair saja. Pilihan presiden itu penting dalam aturan negara, tatanan negara. Memang kalau presidennya baik, kita berharap baik. Tapi kamu jangan melupakan kata berharap. Tetap kata kuncinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mempertaruhkan tauhid hanya untuk tren-tren musim. Karena pengiran dia percontohan kadang ekstrim. Nabi Musa itu di rumah sinten mulai Cina jadi nabi. Bojone Nabi Nuh, Nabi Lut di rumah Nabi jadi kafirah. Paham ya? Bojone Fir'aun di rumah Fir'aun dadi mukminah. Ayo wis iki ape ngandalo suami soleh, kurang soleh Nabi Nuh bojone kafir. Ayo saiki mau nek trimo kiai. Mare kula mboten nate didik bojo kula tak omongi.
Gus enak dadi bojone wong alim. Ya enak, mesti enak yo dibarno. Tapi ya dibarno. Mergo aku ora tau ngimani nek aku dadi anak kowe saleh. Sing tak imani pangeran, iso nyolehno kowe yo pangeran. Kira urusan mbek aku. Wis durunge rabi mbek aku entuk hidayat. Kita wis durunge rabi aku ya wis salat madheng mulan ya menika ora. Ketae ke salat wis dhisik-dhisik ora krana aku. Mulane kiai-kiai sing sok saiki tak bedheki. Bojomu sedurunge rabi kowe salate madheng mulan. Wis kan? Nak salam wis ngalor sik. Wis berarti ora krasa kowe. Iki penting untuk meruntuhkan ujub Anda. Untuk meruntuhkan apa? Ujub Anda. Saiki paling gampang bojone Firaun mukminah ta ora? Mukminah binasil Quran, gak mungkin salah. Karena sing ngendikan mukminah ku Quran. Bojone Nabi Lut kafir ta ora? Kafir. Padahal Lut itu nabi binasil Quran, bojone kafir yo. Binasil. Ayo jadi mulai ngaji iki mulai introspeksi dhewe-dhewe. Bojom cek meneh ku cek kafir ta ora momen. Karena kita tidak menjawab. Artinya kalau Anda mau berteori saja. Nak bojone soleh, biasanya sing itu soleh. Silakan Anda berteori saja. Tapi jangan mempakemkan karena itu meruntuhkan tauhid. Nggih meruntuhkan apa? Lan eling-eling itu. Di kulon mboten gadah kepentingan napa-napa kecuali nggih wong fa'lam annahu la ilaha dan wong roh tenan na alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nufat. Wonten sing riwayat wa alaiha nufat. Nah teng tahlilan mriki wa biha wa alaiha. Wa alaiha. Kula niku minoritas. Kula nak tahlilan, kula masih kiai-kiai modern sering kan mimpin tahlil. Enggak jane keberatan apa. Nasib Pak. Kalau mimpin tahlil ge sering mimpin salat jenazah. Tapi paling sering mimpin salat jenazah. Masyhur teng kawasan kula niku angger kula teng dalam sing mimpin salat. Jare terkenal dongane mantil gapal Quran, terkenal cepet asline perkara cepet niku kata. Nah, kan lagi gerbar salat iki tahlilan suwi. Nah, kula mboten. Sing dongakno nak tepak Gusti Warga mboten tepak, mboten ngertos kula terus sawala. Bar salat nggih, mumpun Gusti nika kawulane jenengan ketoke jenengan rasa nyiksa nggih tetep mawon jenengan pangeran. Dadi enggak mendesak untuk nyiksa tiyang niki pun. Kula niku niru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diantaranya diridani pangeran itu tahu nyolati jenazah. Nggih jenazah wong mati. Terus beliau ngendikan ning majite. Ya Allah, jenengan tetep pangeran tanpa nyiksa niki. Nek mboten mendesak mboten usah nyiksa. Terus mirip Imam Syafi'i. Gara-gara saking percayane mbek pangeran. Artinya untuk menjadi Tuhan itu tidak kudu nyiksa niki. Artinya kan tidak mendesak. Tidak penting. Dalam ketuhanan engkau ini tidak penting itu nyiksa ini tidak penting. Kalau tidak penting ya jangan lakukan terus mulai. Lah iku wong ngipi Imam Syafi'i diridani mergo iku. Nek kowe wani monggo tapi jadi saya ngendikan makanya masyhur di beliau itu mensarikan dari hadis-hadis mesti kan wa annaka ghaniyun an adabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Jadi kalau tidak butuh ngapain kau lakukan Gusti gitu. Ternyata kan ini tidak jadi kebutuhan kau sebagai Tuhan ya. Kalau enggak mendesak ya tidak usah lah ngapain karena enggak mendesak. Dan donga itu pula yang dipakai bareng. Bukan sampai niru lah, tapi secara ilmiah mohon gini. Nah, meraktekno dia mau ngakeh. Nah kalau wani. Enak kalau kan yang kampung kalau terkenal Gus aneh-aneh wong maklumi jadi rontok enak kalau rontok dimaklumi. Wera Gus kiai dadaan anak. Kiai nasab panyaran kudu hati-hati. Ora nasab wis suwi tenang. Kalau biasa nyolati jenazah bar mulai biasa. Duit sholawatan dong dibagi kalau semula. Gus duit dong dibagi kok semula bar. Nah, dong aku nak suwi ramandi yo. Barat. Gitu ceritanya. Nabi Musa terkenal Nabi Kalimullah. Ewa semanten pernah 2 kali dipertemukan 2 hamba yang dianggap punya visi khusus di atas Musa. Sing binasil Quran itu jelas Khidir, sing binasil Quran itu Khidir. Yang bikis sotil ulama niku bar, namanya sinten. Suatu saat Palestina itu nama Israel, pokoknya bangsa Syam, niku kekeringan. Ya standar Nabi Musa sebagai Nabi, beliau menganalisis itu karena orang-orang bangsa Israel banyak maksiat. Itu standar penganalisisnya para Nabi, para ulama. Buar Nabi Musa istisqa gak mandi, ping video gak mandi. Akhirnya takut, mungkin mentang-mentang kali Gusti mun kok istisqa kok mboten mandi. Mbok ke istisqa ping 40 ora tak sembahyang. Lah carane seputi Gusti. Kowe takok kawulaku jenenge Barah. Barah iku terkenal wali, wong iku gak tau ndonga. Ya, kuwi ora tau ndonga blas jenenge Barah. Kalau sering tak iki, Gus kenapa ora tau ndonga? Kowe jangan aku goblok karo ramah kome Pak. Tapi kan nentang gue goblok meneh karo.
Barang hari ditimbali Nabi. Lho pas donga apa dijotos mbek Nabi Musa. Saking eleke cangkeme sinten. Lah donga nang ngeten. Bareng darah ditekakno mboten ya mboten ndangak nggih mboten ngangkat tangan mboten wis pokoke. Gusti. Kok jenengan mboten paringi udan wis putih. Ngomong maksiat ora penting ka. Wong ndak melukai kehormatan Anda, juga tidak merusak kerajaan ini. Wong ora penting kok dipertimbangkan. Karo sini jenengan ngetokno udan ora dadi bangku, barang ra penting kok dhewe. Ngomong-ngomongnya ora terus. Ora donga, kula hafal kata, sampeyan ora percaya delok teng Ihya. Bab nyaman be pangeran, kita boleh istighnas billah. Langsung udah. Ya mau ngono tok ngomong ngono terus udah. Pas ngomong ane wis dijotosi Nabi Musa, cangkemmu ngelem pangeran kok ngono. Terus Allah dawuh ya Musa, innahu yudkhikuni fil yaumi salata marra. Bareng nak ngomong aku iso guyu ping 3. Dono mau ngono tok Gusti. Maksiate tiang-tiang itu ndak mengganggu kehormatan engkau. Yo ora ganggu kepengeranane engkau. Lah opo jenengan peti wong ora penting kabeh kok pertimbangno. Jenengan ngekek udan yo ora ngurangi sugih jenengan bareng ora penting kok mbok eman. Udah piye gitu kan. Kena wong ngoten kuwi. Iku sing cerita Ihya. Orang Imam Ghazali, sing cerita ulama-ulama. Jadi orang kalau sudah usul memang hubungannya dengan Tuhan itu memang dia baik-baik saja. Mulanya Abu Hanifah darani itu sholat istisqa itu bid'ah. Ayo aja. Kalau Abu Hanifah sholat istisqa itu bid'ah. Alasan tak kok ilakan apa? Lah ora udan karena maksiat malah mbok piye? Lah ben ra udan. Repot. Ben dihukum Allah wong apa? Maksiat. Nah, kula setuju bareng niku. Dasar kula nek salat sesuk ora tau gelem dadi kula harus menisan. Melok mazhab sing ora usah salat napa. Marasanaten kula pasti. Selain suwi terus apa midah serban waktu bocor. Riyen teng sarang nate wonten mas saya sepuh. Salat istisqa ngimami lali betul-betul serban. Mungkin nek Lukman ngertos waktu itu. Kula melok salat. Barang keturunan ngeten nek lali gawe serban lucu gak enak. Cara nang takrif Pak. Wa yuhabilu napa? Rida. Sing dadi sing mangki fil etar di eman ngarep dadi gawe. Sepunten iki kula boten beto serban iki kethu lawon kula wali. Bingung gak malaikat nek kethu diwale gak ono sanate. Sing ono sanate kan serban napa? Diwale. Berhubung kula boten beto berbeda nggih. Ya kedua mawon sing kula napa balik, kedune diwalik kene. Lah bariku ora udan, kula ditangklet iki semua. Kene apa ora udan? Kedhu nak diwalik ngeten niku ijek padha. Ora udan. Nah, cerita yang bareng tadi itu saya percaya. Kenapa saya percaya? Begini, akhirnya saya percaya. Padahal saya baca di Ihya. Secara akademik saya harus percaya karena dikarang oleh orang top Hujatul Islam Imam Sinten. Tapi saya sebagai orang yang tahu tafsir, ya ora pati percaya, ora percaya, enggak tenang. Walhasil kalau istikharah. Kalau istikharah ternyata itu memang kejadian ini mengilhami Nabi Musa dalam kasus ulama Bani Israel. Sampeyan harus percaya saya. Kalau kali ini sampeyan harus percaya. Ini ku tenggene ayat waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. Nabi Musa setelah mengalahkan Firaun itu kan dijajeni Allah sampai kok tak Taurat nak Firaun mbok guling. Walhasil Firaun digulingno ning laut napa merah. Terus Nabi Musa nagih janji ning pengiran. Mboten ben sampean ro nak masalah itu tidak bisa diselesaikan. Jangan kira Nabi itu bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa. Tapi tetap baik karena ada yang diselesaikan. Orang Jawa terus ra diutang ra sahur ora. Artine wong diutangi sahur ora gunane, tetep kok diutang meneh. Tapi yang lumayan kan sing wae di sahur ya. Kalau itu karena ndek bojo, jangan pernah berharap nih selesai cuma ya bar dino iki sesuk meneh. Ojo kok yang hari ini tidak. Tapi saat bar ke yo yakin ra ono tukaran meneh, tetep sesuk tukaran meneh. Wong kula cerdas mulai alit ini, bu kula sering ngamuk kula. Agar kan nyapu si jabun. Wong kok ya rusone kok bu nyapu bareng. Lan ibu kula yakin suatu saat kula cerdas, kula nyapu kula mboten purun. Alasane kok ya rusone, saponi barang lho. Wong kok ya apa? Rusone. Ya kan rugi kan kok ya rusone lha apa? Disaponi.
Ya gede-gede tobat ini perlu nyapu loh. Buat tadi kisah nyata. Ini sing binasil Quran. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan ini. Walhasil intinya cerita kan gini. Bangsa Israel itu rasional sehingga tidak percaya kalau Musa pergi ke Turi Sinai itu sendirian. Dan Nabi Musa mengklaim kalau dia sudah mendapat nopo Taurat. Walhasil Nabi Harun ditinggal. Niki sing bi ijma ulama. Ini kalau cerita sing ijma dulu buatan hikayat. Nabi Harun ditinggal. Niki dimaksud ukhlufni fi qaumi niku wa asli wala tatabi sabil napa mufsidin. Yen diwaca ibtidak kan macane ukhlufni didomil napa hamzah. Akhirnya Nabi Musa milih wong 70. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqati. Bareng tok Turi Sinai, Nabi Musa ku mojo umi-umi terus gawa Taurat. Sing wong 70 aku ning ngisor, pokoke ya adoh. Lah wong Israel kan cerdas-cerdas. Sah, ora iso. Opo umi-umi dhewean terus muni ketemu pangeran, aku ora ora dhewe ora ngandel. Faqalu arina wa hajarah. Ya kudu padha roe. Wong padha ora roe kok kon iman. Wah, akhirnya Allah sing tersinggung wong ora nabi kok ben rawo langsung gendenan sing. Jadi mau bangsa Israel yang tersinggung tidak ado-ado diberi ditinggal mojo terus Musa antuk napa Taurat. Nah sing wong 70 akhire menapa arina apa napa jah. Ora iso aku ora iman nek dhewean umi-umi wong aku ora krungu dhewe. Akhire gendenan Allah sing tersinggung. Fa akhodat humus akhire disambar bledek mati kabeh. Kok Allah tersinggung wong ra nabi kok kepengin makome kaya Nabi mulane hati-hati sing sok wali sok ulama nek niru kaya nabi ku kliru iso wae Allah malah apa tersinggung. Jadi ora usah niru nabi nemen-nemen ora level paham. Nanti kadang mereka nak niru nemen-nemen kadang Allah malah napa tersinggung. Ora nabi kok niru kaya napa. Mergo kula nate termasuk gurune Imam Bukhari wonten ulama nak nabi disunah papat dilakoni telu. Nah telu dilakoni loro ditakoki. Kok ora genep sekawan ben kaya nabi. Alasannya ku ben ora level niru persis nabi mboten napa. Walhasil sambil bedek mati. Lah sing lucu ketika mati Nabi Musa gentenan gugat pangeran. Gusti, jenengan ku sepundi? Wong tak jak iku ben dadi seksi kok malah jenengan pateni. Lah mengke kula mulai seksine sapa? Akhirnya Mbak Pangeran kan lucu kan, mereka sudah masyhur sebagai saksi penerima Taurat. Saiki disambar bledek. Lah seksine sinten? Akhirnya Mbak Pangeran ditangekno. Ya berarti penting gugat itu penting. Wah demonstrasi yo penting pangerane di demo. Mongane wong sing ngalami ya betul demo wae biasa ae sementing sangka berangkat mahabbah ning Allah Subhanahu wa taala. Barang pun diuripno mbek pangeran. Ternyata Nabi Musa itu masih bawa sisa-sisa doa model barat. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. In hiya illa fitnah. Gusti, nak podo-podo merusak, mereka itu saksi saya. Kalau mereka mati, saksi saya sinten. Mendingan kula pisan sambar bledek ben mati bareng, pun baru urusan mbek jenengan. Lalu lucunya Nabi Musa ternyata ngetikan atuh likuna bima fa'alas sufaha'u minna. Ngomongane wong goblok kaya kok rungokno. Nabi Musa ternyata nyoal pangeran karo dene to Gusti. Ngomongane wong goblok kaya kok jenengan apa rungokno. Jadi kena keliru-keliru, ke tenang ae. Omongane wong goblok mesti dibarno. Lane kayak keliru nganti saiki ra disiksa pangeran. Mergo omongane wong goblok. Pak, iku dibarno. Tapi resikone kayak donga yo dibarno. Jadi ternyata ning Quran ono ayat sing mirip masalah bar. Atuhlikuna bima fa'alas sufa'u minna. Karo dene Gusti, kelakuan goblok-goblok kok jenengan pertimbangno nganti mbok rusak iku lha opo? Paham? Mulane kula nu anggere donga niki wedi. Mulane donga nu nak wong-wong alim niku niate ubudiyah. Niki ra didono nggih, perasaan kula nak donga, sampeyan niru oleh, tapi nak ra kuat aja terus. Jadi misalnya kula donga ngeten, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Gusti kula nyuwun sehat. Di hati saya itu yang ada namun pikiran Gusti sing saged maringi sehat namun jenengan. Kula namung lemah. Sehingga sifat mensifati Allah ala kulli syai'in qadir lebih kuat ketimbang prinsip doa itu sendiri.
Buat disebadani bu, rapoknya nak dongo itu mesti mensifati Allah ala kulli syai'in qadir. Bahkan kalau nganti saat ini udah izin, misalnya yang libat Allah urusan setan, misalnya Gusti kalau nu selamat sangi godaan setan, Allah namu sono setan ora penting kalahan, yo makhluk, ora penting ora namu sono aku. Jadi kalau jarang loh, maksudnya juga bantuan Allah ngelawan setan yo ora penting, bodoh ora pentingnya wong libat setan. Jadi perasaannya orang-orang alim yang sudah usul itu memang kalau berdoa itu ya sifat itu sendiri. Jadi misalnya Robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah dunya wae jenengan. Kula namung saged dijaluk. Kula sukani sing sae. Tapi kata sukani yang saya itu tidak penting. Yang penting kata Robbana, jenengan pangeran kula, jenengan sing gadah dunya. Nggih kula sukani sing sae. Tapi itu kata sukani itu tidak penting. Nah, ini disebut doa itu sudah mukul ibadah, sudah intisarinya ibadah. Karena ada pengakuan kudratullah dan pengakuan bahwa kita lemah. Lah saiki wong ndonga do goblok kabeh. Sing penting istijabah. Nah ya itu berarti kita aleh. Nak pangeran apian yen badani nak ora rapati apian lha iku sing mari gendeng ya. Bar stres iku. Iku musibah iki nak ndonga dengan perasaan itu napa musibah. Ndonga iki biasa mawon. Karena tadi jika kita sedang dosa itu ingin diampuni karena kita dianggap goblok oleh pangeran. Mbok yo fair kita iso wae pas ndonga yo dianggap goblok. Kok omongane wong goblok gak perlu dipertimbangkan. Atuhlikuna bima fa'ala subhanahu napa. Jadi kapan-kapan istisqa donga kaya bareng Gusti, kelakuane wong ora penting kabeh. Mereka maksiat kabeh ora madharati jenengan mau kok jenengan hukum. Taruh jenenge kek udan barang sepele udan mboten penting kangge jenengan, barang penting mau sampean kang. Kek ora ampun. Langsung udan. Tapi baris begini saking mahabbahane pangeran, iki saking napa? Mahabbahane napa? Sang pangeran. Jadi kalau suwon paham yang benar itu jangan dimelencengkan. Ada suatu nabi dianggap lomo, jebule ana wong njaluk ngelama. Pangeran dianggap ra buta ibadah, terus ana wong tinggal napa? Salat. Jadi saiki ku tambah sadar nek wa kanal insan napa goluman. Lan ana wong lomo digo kalah-kalah, Gus lomo. Padahal mesti nek ana wong lomo kowe tegan, tapi umume wong nek wong lomo terus digo kalah. Lan kula saniki tambah yakin nek ilmu sing kula yakini saking para ulama tambah bener. Mergo menungso nyen goblok tenan. Wis goblok-gobloke wong menungso. Contohnya ngeten, ini yang nyata. Sampean harus percaya sama saya. Ini yang mesti nyata. Misalnya Zaid itu punya saudara 5. Itu kalau ini tamsil sing matematis. Zaid itu dia dulur pinten 5. Yang 4 ini di Jakarta, di Malang, di Surabaya. Pokoknya yang 4 ini tidak kumpul ibunya. Kemudian yang Zaid itu kumpul ibunya. Dan dia kumpul ibunya niatnya hanya birrul walidah, ingin birrul walidah. Sing rumat ibu ya Zaid, nak loro sing obatno ya Zaid, nak butuh apa sing ngurusi ya Zaid. Terus Zaid itu tahu diceluk gak moro. Wae dijadiin dhuwit gak ngekeki. Eksiden ya, kadang-kadang kan mesti ngalami gak toat. Pak nggih, ngalami mboten apa? Toat. Tentu tonggo-tonggo nyalano Zaid, jan ibu-ibuke kok gak dikeki, diceluk kok gak moro. Padahal Zaid ini tidak pergi ke Jakarta karena ngati ibu ya. Dan sudah beribu-ribu kali dia apian mbek ibu. Cuma karena dia kumpul maka yang salah dia. Karena dia dekat yang salah dia. Sehingga ibunya ngomong tak celok orang moro Zaid piye to tak jaluk dhuwit kok ora dikai tak celok kok gak moro. Nah, yang Jakarta karena jauh gak tahu salah. Lah yang kamu lupakan juga gak tahu apik kan? Yang dilupakan tetangga-tetangga, yang 4 ini gak tahu disalahno ibuke, tapi sebenarnya kan ya ora tahu apik kan? Mergo ora tahu parek, sehingga ora tahu diceluk. Ya ora tahu dijaluki dhuwit. Nah, mestinya kalau tonggo-tonggo iku fair, nyalano sing papat. Mari zetok singit mayu kadang kesel. Sajane sing papat itu kadang mulai gentenan. Sing diutek ngono iku mok 0,%. Nah, kiai nasibe yang ngono iku, kiai sing ngurusi agama tentu sing kadang utang dhuwit masjid ke kiai. Sing kadang salah cara beragama ya kiai, tapi wong nyalano kiai. Padahal itu yang paling dekat dengan agama, tentu yang paling salah ya kiai. Jajal misalnya sing imami masjid gentenan sing kiai gentenan, terus ora ono sing salah.
Mergo urung bosen, urung do napa? Bosen. Kulo nu pengalaman iki kisah nyata, kulo di kanca kiai, Cak Pasuruan iki bocah saumuran kulo. Pertama dekne kiai iku nek ana wong dikabari wong mati iku ya seneng. Ketok seneng. Mergo ape ziarah, ape takziah iku ibadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya aku tak rono. Bertahun-tahun ya apik, tahun pertama, kedua iku apik. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya aku tak rono sik sopan. Bareng kiai 5 tahun, tahu esuk-esuk sarapan. Diundang yai wonten tiyang mati, aduh mati kok wae sarapan. Lah iya, wae sarapan kok ana wong apa mati. Engko ora kena. Pasti mati deh kon engko. Karena yo jenuh to, kiai puluhan tahun mau amen ngurusi wong apa mati. Sesuai dia ngomong, pertama aku sabar, terus kadang wae kelono wong mati, wae ngurmat anak wong mati. Suwe-suwe yo kaku ati, Gusti yo mati kok wae apa sarapan. Tanggane ku krung kiai kok ngono. Iku contoh kecil. Kowe ora ora bosene dadi apa? Kiai. Alhamdulillah sudah mendengarkan nasihat agama dari guru kita Gus Ba tercinta bersama channel Yuk Ngaji Gus Ba. Semoga berkah barokah untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.